Dendam kesumat Kim Jong-un bakal hukum mati warga yang nonton K-pop. Selalu ada yang menarik perhatian dari Korea Utara. Negara yang sengaja mengisolasi diri dari pengaruh asing ini baru saja meresmikan undang-undang baru. Undang-undang baru tersebut bertujuan untuk melibas semua pengaruh asing kepada warga Korea Utara. Kini, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un akan menghukum keras hingga hukuman mati bagi siapa saja yang mengkonsumsi dan mengenakan pakaian dari budaya asing. Warga yang ketahuan menggunakan bahasa gaul dari luar negeri juga akan mendapatkan hukuman serius. Berdasarkan laporan BBC, Korea Utara tengah melakukan perang tanpa senjata dengan ide yang dinilai sangat reaksioner. Pemerintah Korea Utara akan semakin mendisiplinkan warga mereka yang tertangkap mengkonsumsi segala hal dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Mereka harus bersiap menghadapi hukuman mati. Hukuman paling ringan bagi pelaku adalah dipenjara di sebuah kamp konsentrasi selama 15 tahun. Kim Jong-un berdasarkan laporan BBC menganggap semua budaya pop asing sebagai racun berbahaya, terutama yang berasal dari Korea Selatan. Kim Jong-un beraksi, Korea Utara bela Palestina kutuk Israel. Kim Jong-un menunjukkan dukungannya ke Palestina bahkan melalui Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengutuk keras Israel dan menyebut negeri itu tukang jagal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah jagal manusia yang besar dan tempat pembantaian anak-anak, kata Kamenlu Korut ditulis Newsweek dikutip Selasa 8 Juni. Segera setelah pemboman berakhir, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan pihak berwenang Israel berusaha menyembunyikan kejahatan mereka, membunuh bahkan anak-anak. Korea Utara juga menegaskan Israel bertanggung jawab pada terusirnya warga Palestina dari negara mereka dengan perluasan pemukiman Yahudi secara ilegal. Negeri itu juga mengatakan Israel telah menabur benih kebencian dengan menekan perdamaian yang ada. Mei lalu, perang yang pecah antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza telah menewaskan 240 warga Palestina termasuk anak-anak dan 12 orang Israel, termasuk warga asing setidaknya 100.000 orang kehilangan rumah di wilayah Palestina itu. Gencatan senjata akhirnya dilakukan setelah 11 hari konflik. Pembicaraan damai permanen tengah dilakukan namun belum ada resolusi yang tercapai. Korea Utara sendiri telah lama mengakui kedaulatan Palestina. Di tahun 1990, mantan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong pernah membantu Duta Besar Palestina untuk negara itu, Mustafa Safarini, dengan perawatan kesuburan sebagaimana dikutip NK News. Sayangnya belum ada komentar dari Israel soal ini. Sebenarnya dukungan ke Palestina dan kecaman ke Israel juga muncul dari sosok pemimpin lain yaitu Xi Jinping. Presiden Cina itu menegaskan negerinya sebagai saudara jauh Palestina dan menentang agresi Israel. Viral, Presiden Emmanuel Macron ditampar warga Prancis di tengah kerumunan. Presiden Perancis Emmanuel Macron ditampar oleh seorang pria di tengah kerumunan pada Selasa 8 Juni. Insiden tersebut terjadi saat Macron sedang melakukan tur nasional di Tan-in Hermintek di luar kota Velensdroom, Perancis. Video detik-detik Macron ditampar oleh seorang warga ini beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut tampak Macron baru turun dari mobilnya dan langsung berjalan menghampiri sejumlah warga yang berdiri menunggunya. Warga tampak berkerumun menunggu kedatangan Macron dengan dibatasi menggunakan
menggunakan pagar pembatas. Saat Macron menghampiri salah seorang warga dan meraih tangannya untuk bersalaman, warga itu langsung melayangkan tamparan keras ke wajah Macron. Warga itu sempat berteriak Albas la Macronie, ganyang Macronia sebelum pukulan di wajah Macron. Ia juga terdengar meneriakan Monjui Saint-Denis atau seruan perang tentara Perancis saat negara itu masih monarki. Sontak pengawal keamanan di sekitar Macron langsung menarik Macron menjauhi pria tersebut. Beberapa petugas juga langsung bergerak cepat mengamankan pria yang telah nekat menampar Macron di depan umum tersebut. Dialih bahasakan dari Reuters, wali kota setempat Xavier Angeli mendesak agar keamanan untuk Macron ditingkatkan untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Polisi telah mengamankan 2 orang warga atas insiden penamparan terhadap orang nomor 1 di Perancis itu. Hingga kini identitas pelaku yang menampar Macron dan motif aksinya masih ditelusuri. Setelah insiden penamparan terjadi, Macron kembali menemui warga dan berjabat tangan dengan mereka. Katanya gencatan senjata, tapi militer Israel makin brutal hancurkan rumah rakyat Palestina. Pasukan Israel pada Senin 7 Juni menghancurkan puluhan rumah Palestina di tepi barat yang diduduki. Menurut sumber lokal, tentara Israel menghancurkan permukiman Palestina di wilayah Al-Mu'arrajat Timur Ramallah. Mereka menghancurkan rumah kami tidak memiliki apa-apa selain pakaian di badan kami, ujar Edward Al-Kapni, salah satu warga Palestina yang rumahnya dihancurkan kepada Anadolu Agency. Al-Kapni mengatakan bahwa penghancuran rumah-rumah yang dilakukan oleh pasukan Israel telah menyebabkan sekitar 25 warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Selain itu, banyak anak-anak yang ikut terdampak. Pasukan Israel telah menghancurkan semua yang kami bangun dan menyita properti kami, kata Al-Kapni. Hukum internasional menganggap Yerusalem Timur bersama dengan seluruh tepi barat sebagai wilayah pendudukan Israel. Hingga kini Israel terus memperluas pembangunan pemukiman ilegal di wilayah tersebut. Tidak ikut campur. Sementara itu di sisi lain, Jaksa Agung Israel Avichai Mendelblit pada Senin mengatakan kepada Mahkamah Agung bahwa dia tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus pengusiran 4 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Keputusan Mendelblit membuat Mahkamah Agung bebas memutuskan apakah akan mendengar banding 4 keluarga Palestina dari 2 putusan pengadilan yang lebih rendah. Dalam putusan pengadilan sebelumnya, 4 keluarga Palestina itu harus meninggalkan Sheikh Jarrah. Keempat keluarga tersebut adalah bagian dari kelompok yang terdiri dari lebih 500 warga Palestina dan terdiri dari 28 keluarga. Mereka menghadapi pengusiran paksa dari lingkungan tersebut. Menurut harian Israel Haaretz, sumber yang dekat dengan Mendelblit mengatakan para pemimpin Israel mendukung keputusannya agar tidak berdebat di pengadilan atas nama negara.